leluhurnya dulu yang melakukan ritual setiap suro itu memberikan sesajen, tapi tidak dilanjutkan sehingga makhluk itu ngikut ke si anak cucu keturunannya ini. Melakukan ritual di setiap malam satu suro itu seperti apa sih, Mbak? Ya. Kalau menurut saya ini berkaitan dengan tradisi Jawa, karena saya sendiri terlahir sebagai anak yang berdarah Jawa ya. Jadi kalau di daerah saya, Madiun, Ponorogo dan sekitarnya itu suro itu sebuah momen yang sakral gitu, yang dirayakan oleh seluruh masyarakat gitu, bukan hanya orang-orang yang bergerak di bidang spiritual saja, termasuk saya sendiri kan sebenarnya bukan yang menganut setiap satu suro harus melakukan meditasi seperti apa enggak, walaupun saya bersama Panglima Langit memang berkecimpung di dalam pengobatan spiritual. Tapi pengalaman saya sebagai artis, saya pernah diundang untuk menjadi bintang tamu sebuah acara yang namanya Grebek Suro. Itu di Ponorogo saat itu. Jadi saya itu didandanin pakai kostum Jawa, memerankan tokoh namanya Dewi Songgolangit. Kemudian saya diarak gitu. Kok merinding ya ngomongin ini. Terus aku diarak naik andong atau dokar gitu. Terus masyarakat tuh sudah berjajar gitu di pinggir jalan gitu. Mereka tuh kayak menunggu gitu momen Grebek Suro itu sebuah perayaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu. Dan setelah waktu itu aku berdua dengan almarhum Doni Kusuma, dia memerankan tokoh, siapa namanya tokohnya ya, pokoknya tokoh yang berkaitan dengan sejarah Ponorogo gitu. Aku sebagai Dewi Songgolangit. Terus habis itu diarak gitu, kemudian melakukan ziarah gitu bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Ya Pak Bupatinya, Bu Bupati, Wakil Bupati itu beriring-iringan kirap, betul. Kirapnya itu naik andong, dan andongnya itu sudah dihias sedemikian rupa. Aku sih seneng sih saat itu diundang sebagai warga asli Jawa yang diikutsertakan dalam momen yang menurut saya ini bersejarah gitu, karena kan ini dalam rangka juga uri-uri budaya ya, istilahnya itu melestarikan budaya warisan leluhur tuh mereka lakukan itu. Nah biasanya acara Grebek Suro ini pembukaannya di hari itu ya, dan itu berlangsung selama 7 hari, sampai hari ke-7 ada penutupan, dilakukan lagi semacam pesta atau apa ya, seperti itulah. Ada pertunjukan, ada juga yang wayang, ada pertunjukan reog, macam-macam gitu. Kalau aku sih melihatnya sebagai apresiasi budaya saja sih kalau saya ya. Tapi untuk melakukan ritual semacam harus mencuci keris, harus menyediakan sajian, itu sih saya nggak ke sana arahnya gitu. Kalau satu suro itu bagi saya adalah sebuah perayaan tradisi budaya yang sampai detik ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa itu sih. Kalau kami sendiri tidak melakukan, tapi kalau berdasarkan pengalaman ada beberapa kasus yang kami tangani, ada pasien yang mengalami gangguan di luar nalar. Jadi kisahnya nih, pasiennya udah umurnya udah 27 tahun, udah lulus kuliah sarjana, tapi mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Terus hobinya menyendiri, terus sepertinya malas untuk nyari jodoh sehingga orang tuanya mengkhawatirkan hal ini. Kemudian dibawa berobat ke sini. Ini sudah ada di YouTube Mata Langit, jadi sebenarnya kalau saya ceritakan juga ini tidak pasti beliaunya tidak keberatan karena memang sudah ditayangkan sebagai bahan pembelajaran. Nah ternyata dari hasil komunikasi dengan makhluk gaib yang terkait dengan kasusnya dia, ternyata ada leluhurnya dulu yang melakukan ritual setiap suro itu memberikan sesajen, tapi tidak dilanjutkan sehingga makhluk itu ngikut ke si anak cucu keturunannya ini, sehingga membawa pengaruh yang kurang baik gitu sih. Nah tapi kalau soal apakah harus melakukan ritual itu, kayaknya Panglima yang lebih tepat menjawab. Silakan Panglima. Bagaimana? Ya kalau saya pribadi sih berpedoman segala sesuatu yang kita lakukan itu disertai niat yang memang sesuai dengan agama kita gitu, atau sesuatu yang kita yakini gitu. Jadi kalau saya berpatokan kepada ajaran Rasulullah gitu, yaitu hadis Nabi gitu. Kalau saya pribadi ya saya mengikuti itu gitu ya, banyak memperbanyak mohon ampunan dosa di malam satu suro, kita qiyamul lail atau sholat tahajud tengah malam disertakan sholat taubat, perbanyak mendekatkan diri dengan berzikrullah kepada Allah.
Jadi kalau saya pribadi di malam satu suro yang saya lakukan itu gitu. Habis itu ya introspeksi diri, lebih banyak bercermin diri, flashback apa nih kira-kira masih kelemahan yang ada di dalam diri kita yang seringkali kita mungkin khilaf, luput lupa yang sering kita lakukan sehingga sesuatu itu menimbulkan dosa gitu atau tanpa kita sadari eh, kita telah melakukan dosa gitu. Nah itu mungkin menjadi bahan renungan di malam satu suro untuk ibaratnya itu jangan sampai jatuh ke jurang yang sama. Jadi kita harus lebih baik setiap tahun berlalu kita harus lebih jadi lebih baik. Jadi itulah manusia yang baik katanya seperti itu ya yang saya ketahui. Jadi kalau tahun ini dan tahun depan kita sama saja bahkan lebih menurun dari segi perangai kita itu berarti kita gagal gitu. Tapi kalau 2024 masuk 2025 kita tadinya emosional di 2024 tiba-tiba di 2025 kita udah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, amarah kita, mungkin kita lebih sabar, mungkin kita lebih bijak, itu berarti ada kemajuan di dalam diri kita. Masuk di 2026 kita bisa lebih baik lagi. Oh mungkin di 2025 kita tidak rajin membaca Al-Quran setiap hari ataupun tidak rajin bersedekah setiap hari. Oh di 2025, di 2006 kita sudah berubah, kita mungkin sudah apa ya istilahnya itu punya punya apa dibilang pedoman ya ataupun kewajiban gitu yang menurut kita tekad yang harus kita lakukan setiap hari. Aku setiap hari harus bersedekah. Aku setiap hari harus sholat sunat taubat. Aku setiap hari kalau bisa harus selalu bisa melakukan sholat tahajud. Dan aku setiap hari harus bisa menahan lisanku untuk tidak bergunjing ataupun bergibah, menceritakan keburukan orang lain. Itu kan nggak mudah, walaupun terkesan sepertinya gampang. Jadi di malam satu suro itu yang saya lakukan itu gitu untuk menjadi bahan perenungan. Refleksi diri ya. Ya refleksi diri lah bisa dibilang apa nih sesuatu yang terbaik yang bisa kita menjadi modal kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya sampai Tuhan memanggil kita gitu. Lebih ke situ sih kalau yang saya lakukan. Ya, aku baru ingat waktu itu almarhum Doni Kusuma itu beliau memerankan tokoh Bathara Katong, itu pendiri Ponorogo, dan aku memerankan tokoh Dewi Songgolangit. Nah, kalau kami sebagai bintang tamu ya kita diarak, kemudian ikut mereka melakukan ziarah gitu, terus kayak upacara gitu ya kita duduk manis gitu aja melayani orang foto-foto. Tapi di luar itu kami pun nggak tahu apakah para tokohnya melakukan ritual yang seperti yang disebutkan tadi, menyiapkan sesajen atau apa. Aku nggak sampai ke sana sih kayak gitu. Tapi kalau yang aku ketahui dari apa namanya dari pasien-pasien yang kami tangani itu memang ada gitu leluhur dari pasien yang melakukan itu gitu. Ya mungkin mereka punya perjanjian dengan bangsa gaib seperti apa, penjagaan kan kalau zaman dulu kan punya pendamping gaib. Nah, itu kan harus ada semacam kontrak itu kan. Nah, kontrak itu kontrak kemudian